Mesti privat begini tadi diajarin. Iya. Kalau di atas nggak bisa, kan banyak orang. Terus pas saya, aduh duit 10 juta, barang habis, duit habis. Kata Pak Haji harus maksain. Saya maksain, kemudian dapat uang. Pas mau datang di bulan Januari, Februari ya. Kebetulan Pak Haji istirahat. Oh sakit, iya, 2 bulan. Iya itu. Ya sakit. Saya, aduh nggak bisa datang lagi nih. Saya terus lihat YouTube, terus melihat YouTube itu, terus menyimak terus. Pak Haji ini belum datang nih, belum sembuh. Pas udah sembuh, baru saya maksain lagi ke sini dengan privat. Sekarang alhamdulillah ketemu sama Pak Haji. Iya. Jadi kata Pak Haji harus maksain kalau mau kaya raya, mau yang ekstrim, mau dapat duit 10 miliar, harus maksain. Maka saya ikuti arahan Pak Haji. Iya, harus. Nah, saya mengamalkan ilmu Pak Haji dari bulan Januari itu. Kenalnya tahun 2000 berapa? Sebelum 2005. Kenalnya 2004. Kemudian pencerahan 2005. Nah, setelah pencerahan saya mengamalkan ilmu Pak Haji itu bersama istri. Iya, yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, baca Quran, terus sholat tobat 18, dan menghindari ini sifat 18. Jadi dari Januari, Pak. Dari Januari tanggal 6. Nah, sampai hari ini. Tapi belum maksimal. Bapak mulai dagang dari awal atau dari pertengahan? Barang habis, duit habis itu dari awal dagang atau dari pertengahan? Dari awal dagang. Dari awal dagang? Iya. Awal dagang tahun 2001. 2001? Iya. Lama dong. Lama. 2001 sekarang 2025, berarti 24 tahun. Apa 2021? 2021. Sekarang kan 2024 ya. Iya, 4 tahun. Jadi dagang dari 2021. Iya. Dengan modal jual sawah itu buat modal usaha dagang. Nah, itu dagangnya dagangan habis, duit habis. Bukannya dagang habis duit ngumpul. Bukan. Iya. Tapi barang habis, duit habis. Dimodalin lagi. Barangnya laku, duitnya habis lagi. Modalin lagi. Terus begitu. Iya, baru 2 kali. Dua kali. Pertama dan yang sekarang yang kedua. Nah, kalau boleh saya tahu, pada saat sebelum kenal RDI kan baru kenal 2024 akhir. Iya. 2025 awal. Iya. Dari 2021, 2022, 2023, 2024. Ingat-ingat nih, Tita ini ingat-ingat. Bapak pernah datang ke seseorang, apa kiai, apa ustadz, apa habib atau siapa, menanyakan nasib Bapak. Kenapa ya saya dagang kok barang habis, duit habis? Apa jawabannya kiai, ustadz, habib sama atau orang pintar? Coba kasih tahu saya dulu. Belum. Itu belum. Untuk dagangan itu yang belum. Atau nanya orang tua. Atau nanya saudara atau nanya tetangga. Dari 2021 pernah gak nanya ke tetangga, ke orang tua, ke seseorang, kenapa ya kok saya dagangannya habis tapi duit gak pernah ngumpul? Kenapa ya? Ada apa ya dari usaha saya? Ada apa ya di badan saya? Ada apa ya? Nah, apa jawabannya orang-orang yang Bapak tanya itu? Iya, saya tanya sama, ya kadang curhat sama tetangga, sama orang tua. Ya manajemennya yang harus diatur. Manajemennya yang harus diatur. Dari kayak gimana tuh manajemennya? Pendapatan dengan pengeluaran harus diatur. Misalnya pendapatan paling sehari 100.000. Jadi kita makan cukup 30.000. Kata orang tua, kata tetangga gitu, tanya-tanya. Jadi kalau dapat 100.000
Jangan 100.000-nya dihabisin. dihabisin. Nah, Tapi- saya memang di situ nggak ngitung. Nggak Pokoknya Bapak kalau ada perlu apa ngerauk aja di ngitung. dalam Beli. laci. Iya. Bayar. Bayar. Mau beli apa? Misalnya, Raup aja, bayar. Orang tua lagi ada perlu ya, Iya. ada perlu misalnya Minjam. pinjam kasih. Pak Kiai tetangga mau pinjam kasih. Terus apa lagi Mak? Mau babaran. Terus misalnya mau babaran, Lebak mau Kasih lahiran. aja, iya. Mau lahiran. Iya. Ambil. Bayar ke tempat Bayar, lahiran. iya. Padahal nggak tahu tuh omsetnya berapa. Kontennya berapa. Jadi dalam pikiran saya senangin orang tua, senangin istri, maka nanti lancar rezekinya. Jadi saya berusaha seperti itu. Saya nggak Praktekin malah dipraktekin malah boncos habis. Iya. Tahu begitu mendingan orang tua sama istri ngapain disenengin ya. Iya. Duitnya diperimpen Habis. ya. Kayak saya, mah mau emas beli, Beli. beli. Setuju gue. Mau jalan-jalan ke Pangandaran, Mama mau beli emas, beli. beli mak. Gak usah nawar. Nggak usah nawar. Selawe gram piro. Terus jalan-jalan ke Pangandaran, kan banyak baju-baju Pangandaran ya. Pak beli nggak? Beli. Beli satu, mau beli lagi mak. Pak beli. Beli saja. Ya kan mak. Saya beli saja gitu. Jadi nyenengin istri, nyenengin anak, nyenengin orang tua. Tapi kok akhirnya Ngabisin modal. barang habis, duit habis. Ya di situ kendalanya. Iya. Mm-mm. Ngabisin modal ya. Ngabisin modal, iya. Terus yang masalah dagang itu, Hah? jadi kata Masalah Pak apa? Haji kan masalah dagang. Kata Pak Haji kan mungkin itu yang punya agen punya hodam. Iya. Nah terus dipraktekin sama istri, dia nggak pakai celana, dilangkahin itu telurnya habis belanja. Habis belanja. Malah itu alat kelaminnya panas. Apa? Alat kelaminnya Alat kelaminnya panas. Wah. apa memang itu punya pesugihan? Apa Iya enggak? punya pesugihan. Jadi agennya itu pas dilangkahin jadi panas. Iya. Iya. Harusnya dilangkain terus. Dilangkahin terus ya. Iya, lawan dong. Lawan. Hampir 100% orang dagang di daerah, apakah dia grosir, apakah dia apa, hampir semua punya pegangan, Punya pesugihan. punya pesugihan. Mau dia ternak ayam, mau dia enggak, bohong, pasti punya. Iya. Nah, tolak balanya itu tadi alat kelamin kita, karena alat kelamin kita itu sebagai sensornya uang. Jadi kalau Bapak lihat uang palsu apa enggak kan suka dipakein lampu tuh. Iya. Nah, ini alat kelamin kita tuh buat kayak gitu. Jadi tahu palsu apa enggaknya lihatnya dari situ. Panas nggak apa-apa, lawan. Ya, terus. Terus Panas, capek. capek, emang Kayak dibikin kesedot. bapaknya, dibikin. Jadi dia kayak kesedot energinya. Iya, Jadi capek, lemas. iya. Tapi nanti saya kasih tahu caranya biar enggak Iya. kesedot energinya. Ntar saya ajarin. Iya. Kalau privat saya ajarin. Kalau nggak privat bukan nggak diajarin karena banyak orang. Iya. Kitanya capek. Kalau ini kan enak. Ntar saya ajarin. Oh, terus apa lagi? Melakukan apa lagi? Terus apa lagi Mas? Sok cerita. Pakai mic. Ayo cerita. Punten, bapak saya kan itu apa Pak? Kiai ahli hikmah. Hikmah. Jadi dia Bikin raja. praktisi membuat jimat-jimat. Wah. Saya Ini juga sering ini mertua disuruh. saya adalah seorang kiai ahli hikmah dan ahli membuat jimat-jimat, jual beli jimat. Oh iya. Iya. Jadi nulis raja, Iya. terus nanti Terus dilaminating, dipres, Dipres. Ya. Pakai kulit sapi. pakai kulit sapi, Nanti dijarum. dijarumin. Iya. Oh iya. Terus masih sampai sekarang? Bapak udah nggak ada. Oh dia nggak ada. Oh iya. Dulu kan pas waktu masih ada pernah dititipin keris dari Kalimantan. Terus keris itu minta anaknya satu katanya. Yang paling besar saya. Terus setiap malam itu kalau saya tidur ada di samping saya Pak. Oh sampai hari ini? Sekarang enggak. Sekarang enggak. Takutnya
masih ada enggak di badan saya? Masih ada. Oh, Masih ada. jadi kalau saya tidur sama ini kan di itu apa ya, kalau ini pergi ada lagi ini. Iya. Gitu, Pak. Jadi dia tidur, Pakai mic, saya pakai mic. lagi dia tidur, saya lagi pergi apa pengajian apa ngobrol ke tetangga, malam dia tidur duluan. Rasanya dia ada saya Iya. di sampingnya. Iya. Terus ngajak hubungan ya? Enggak. Enggak. Sadar. Saya sadar itu. Oh iya. Tapi kalau itu mandi sering itu ada yang godain, Pak. Iya. Kalau mandi di belakang rumah ada yang nangis gitu, ada yang gedor-gedor. Oh, iya. Kalau Itu dari usia berapa? berapa ya, Pak? Ya, Dulu kan usia- saya pernah itu, Pak, SMP, SMA. Itu SMP di pesantren, Pak. di pesantren. Dia pesantren. Itu, Pak, puasa 3 tahun. Terus di pondok udah di itu temannya nggak denger apa-apa, cuma saya yang denger. Dari Jadi- awal-awal itu, Pak. Jadi seperti punya indera keenam, suka lihat hantu. Oh iya. Iya. Nah, selama nikah sama bapak udah berapa tahun? Nikah tahun berapa? 2008. 2008. 2008. Nah, waktu nikah 2008, apa tuh kegiatan bapak sehari-hari kalau boleh tahu? Ya Habis itu tadi nikah. jahit. Oh, jahit. Jahit. Nah, jahit itu bapak ninggalin istri gak di rumah? Atau Iya. istri dibawa? Atau jahitnya di Pangandaran? Ninggalin istri. Oh, jadi bapak nggak Iya. pulang pergi? Enggak? Iya, pertama awal menikah saya tinggalin ke Jakarta, menjahit di Jakarta. Ibu di Pangandaran? Ibu di Pangandaran, punya anak kecil. Jadi saya tinggalin dia sama ayah ibunya di rumah selama setahun. Kemudian ayah mertua saya meninggal. Ya, jadi ditinggalin sama saya waktu saya kerja di Jakarta. Mutusin ngumpul bersama istri gimana ceritanya dulu? Saya, Pak, yang minta. Ngomongnya gimana ibu? Kalau jadi suami saya jangan kerja lagi di kota gitu. Ibu ngomong. Iya, saya kan takut di rumah sendiri. Terus dia nyanggupin nggak? Iya. Nah, kebetulan saya ada rezeki dari itu yang dari Brunei Darussalam. Saya ada rezeki 40 juta. Kemudian saya bikin rumah di situ. Itu di rumah peninggalan kakek saya. Kakek nenek saya meninggal. Kebetulan itu jadi milik saya, jadi bagian saya. Yang lain kan udah dibagi. Kemudian yang anak-anak. Berarti bapak pernah bangun rumah di atas rumah kakek. di rumah kakek sebelum bapak nikahin anak dong? Iya, belum Oh, nikah. itu yang nggak boleh. Saya masih bujangan. Iya, nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Sampai kapanpun ekonominya kita di bawah. Satu ya, udah ketahuan kan tadi ya. Iya. Kedua, ibu pernah punya itu apa tadi? Hodang, keris. Apa? Raja. Yang dari bapaknya. Tulisan. Bikin. Hah? Bikin. Yang bikin siapa? Saya yang nulis. Dia membantu membikin Oh, raja. bikin. Iya. Oh iya. Cuman Sekarang kerisnya yang ngikutin kerisnya. Nah, sekarang gimana tuh rajahnya itunya yang dari kulit sapi? Udah. Tulisannya. Kan ditulis, kita dijual bapak di bawah. Oh, bukan buat ibu, bukan buat ibu. Oh, bukan. Bikin. Yang dikasih buat ibu dari bapak kandungnya ada gak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh iya iya. Kalau tentang kerisnya ngikutin ibu Ya dulu. dulu. Sekarang kan bapak udah nggak ada. Jadi dibawa semua oleh mbah saya. Kerisnya. Satu karung. Oke. Ya 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 ya. Kata mama, anaknya jangan ikut seperti bapak gitu. Iya jangan. Maksudnya kegiatan itu nggak bakal kita bikin kaya juga. Pakai mobil Pajero nggak mungkin, Fortuner nggak mungkin. Hanya sekedarnya aja. Kan si goibnya ikut makan. Ibu bapak dan ibu makan sepiring. Yang di karungnya itu kan makannya seember, sebaskom, sekuali. Nggak bakal usaha apapun nggak bakal kaya. Iya. Terus akhirnya bapak mutusin tinggal
bangun rumah Saya di udah bangun Pangandaran dengan rumah. uang 40 juta. Iya, udah masih bujangan, bangun rumah, kemudian setelah bangun rumah menikah dengan dia. Bu. Terus kita kan udah bangun rumah, mah kita pindah gitu. Setahun di rumah mertua, pindah ke rumah yang baru. Tapi rumah itu dibangun sebelum menikah. Iya. Masih bujangan, terus di atas pondasi kakek saya. Jadi rumah kakek saya yang sudah rusak dibongkar semua, ganti baru. Nah di situ ada seperti tadi, ada ritual lagi. Apa? Dikasih raja di pojok peletakan batu pertama, dikasih sama mertua saya itu botol, ada air, terus ada raja-raja, ditanam di situ. Katanya buat tolak bala, ditanam di situ. Yang kedua, waktu saya masih bujangan, kemudian ke kota, kan taunya kalau mau ke kota itu harus sangoni, disangoni. Nah, kemudian sama mertua saya sebelum jadi mertua, itu saya diraja di sini, ditulis sini, terus sama belakang ditulis Badannya badannya, ditulis pakai spidol itu, pakai spidol emas. Mas. Iya, kemudian dihapus. Ya. Jadi apakah sekarang masih ada hodamnya? Masih ada. Masih ada. Ibu ada, bapak ada. Sampai kapanpun dagang nggak bakal soge-soge. Iya. Barang habis, duit habis, Pak. Asal. Tapi kan kalau bapak nggak privat nggak tahu saya, nggak cerita ya. Iya. Iya, pas di itu di pencerahan kan bapak ngomong kalau di sini nggak bisa, ini kan banyak orang, jadi bias, harus privat. Maka saya maksain privat. Nah, kenapa ke RDAY? Karena saya sebenarnya mencari yang mendekatkan diri kepada Allah yang tanpa jimat-jimat. Kata, walaupun mertua saya adalah ahli jimat, pas menikah dengan ini anaknya, dia menyarankan pada saya, kamu jangan pakai yang ini. Kan saya ngomong, saya jahit kan, saya ngomong, Pak, kok bapak masang sama orang lain, coba dipasang tangan saya biar jahitnya saya bisa cepat gitu. Karena yang sudah teman-teman saya yang sudah pakai susuk, jadi penghasilan 300.000 yang normal per minggu, jadi kalau pakai susuk itu bisa 1,5 juta per minggu jahit borongan di Jakarta. Maka saya tertarik. Kemudian setelah jadi menantunya bapak saya itu, bapak mertua, kata dia, jangan, kamu jadi anak saya, kamu jangan pakai ini, kamu pakai ilmu yang hak. Saya bingung, ilmu hak yang apa ya Pak? Ilmu hak itu sholat, baca sholawat, kemudian kerja. Tapi kan penghasilan kecil. Saya bilang, bukan kecil Pak, biarin, yang penting berkah. Nah dari situ saya terus mencari guru, bahwa gimana caranya supaya pakai ilmu hak, tapi bisa kaya raya, mati masuk surga. Nah saya terus mencari, tapi semua yang saya temuin yaitu paling jimat, wirid-wirid, jimat lagi, wirid-wirid lagi. Saya udah lakuin. Wafak juga yang diseku, ya sudah lakuin. Pas ini nemu YouTube RDAY, kok kayaknya ini pas nih. Jadi selain meningkatkan iman, meningkatkan ibadah, juga sedekah ekstrim. Itu kenapa saya sama istri setuju ke RDAY. Jadi, ini kayaknya ini yang bersih ini yang bersih dari wafak-wafak, dari jimat, dari wirid. Jadi cuma ibadah ekstrim dan sedekah ekstrim. Gurunya aja belum mengizinkan mantunya pakai itu ya. Iya, saya juga aneh. Kata bapak mertua saya juga masang di jarum. Nggak tahu saya masang di jarum, masang di apa gitu. Tapi saya nggak boleh, makanya saya bingung. Seharusnya kan anaknya diturunin, iyalah, dipasangin banyak biar cepet dapat duitnya. Iya, tapi malah nggak boleh. Iya, malah nggak boleh. Kamu malah nyari yang normal-normal saja. Iya. Kalau mau soge, pakai yang ilmunya Allah aja. Iya, saya terus mencari itu, Ketemulah YouTube-nya RDAY di 2025 awal. 2025 awal.
Januari. Padahal tuh nyari dari tahun 2021. Iya. Nyarinya dari Bujang dari tahun Dari 92. 2018. Ah? Dari tahun 92 itu sudah. Ke Banten, ke pokoknya ke kiai-kiai pesantren gitu. Itu carinya begitu. Nyari pesugihan. Iya. Nyari Nah, pelaris. iya, Nyari pelaris, namanya pelaris. pelaris. Nah, saya kan sekarang dagang. Jadi saya curhat sama, mohon maaf Pak Adi ini. Curhat sama orang-orang yang dagang, sama tetangga, sama teman-teman. Jadi kebanyakan yang pada sugih, pada kelihatannya dagangannya nggak laku tapi laris, tapi banyak duit, Iya. beli sawah, beli mobil, ternyata pada nyupang gitu. Nyupang. Iya, Iya, istilahnya nyupang. Iya, jadi mohon maaf ini. Jadi ada yang gondoruwo, ada yang monyet putih, Iya. ada yang tuyul. Iya. Tuyulnya sempat ketangkap. Iya. Itu di sekitar desa saya, Oh, di sekitar desa. itu. Oh, iya iya. Jadi- sini Bu duduk depan. Oh, iya iya iya. Ya jadi Di sekitar desa Bapak tuh di kecamatan mana tuh banyak? Padaherang, Hah? Kecamatan Padaherang, Pade, Desa Mariung Sari, desanya, Mariung Sari, kecamatannya Padaherang. Padaherang, Iya, Kabupaten Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran. Iya. Tuh banyak tuh kayak gitu tuh. Iya, saya kan- pesugihan. Saya kan tanya-tanya Ini saya gimana. datang ini pesugihannya nih. ini pesugihan. Pak Marican. Oh, dari Pak Marican. Ya, ini pesugihan dari Pak Marican. Betul kan banyak pesugihan di sana? Di mana? Di maksudnya di Pangandaran, di Pangandaran mah itu di apa itu namanya daerah. Mana mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mic. Oh iya. Lupa lagi berhubung udah sama saya lupakan jadi lupa daerahnya pun. Oh. Pokoknya dari Pangandaran tuh yang ke kidul lagi ada belokan ke kiri tuh. Iya. Apalagi lah namanya ya. Ini saya impor langsung nih pesugihan. Ini pesugihan. Oh ya. Ya, ya. Pesugihan apa? Ini Iya. pesugihan alat kelamin. Jadi Bapak dari Padaherang. Dari Padaherang. Oh, sekarang udah kabupatennya Pangandaran ya. Kabupaten Tadinya Pangandaran sekarang. bukan- Tadinya Ciamis. Ciamis ya kan. Kemudian Mekar jadi Oh iya, Pangandaran. Pangandaran. Iya. Oh iya iya. Jadi saya tanya-tanya, bagaimana sih pada sukses? Bagaimana sih pada kayaknya cepet banget kaya, punya mobil 5, truknya 2. Tetangga saya dekat sekali. Toko bangunan. Pas saya tanya, oh pesugihannya Gandarwo. Gondruwo. Iya, kalau Pesugihannya Gondruwo. Iya, kalau mau ke Cirebon. Kalau mau ke Cirebon. Iya. Nah saya walaupun bagaimana, walaupun bisa melarat, saya nggak mau. Saya maunya sholat, maunya baca Quran. Di Cigugur, Pangandaran tuh Cigugur. Oh Cigugur. Tapi orangnya pun udah meninggal. katanya. Iya. Ini sekarang yang gantiin. Gantiin kuncinya ya. Ya, ya. Oh, Juru jadi- kunci, Juru kunci, kuncen. kuncen. Kuncinya nanti suruh bawa kambing kendit gitu. Iya. Kambing hitam yang garis putih dari perut sampai ujung. Nah ini kan kalau dibuka perutnya juga kendit. Iya. Ya kakek saya juga begitu. Kakek saya yang dulu waktu saya bujang ngajarin begitu. Hanya ada 2 cara. Ikut Allah ikut setan. Ikut Allah atau ikut Ikut setan. setan. Iya. Nah kalau mau ikut setan, cepat kaya raya ke Pangandaran. Jadi Nyi Roro Kidul, kata kakek saya. Tapi kamu matinya susah, anakmu dibawa, istrimu dibawa, kamu sendiri nanti nggak diterima di Allah Subhanahu Wa Taala, kamu jadi pengikutnya sampai hari kiamat. Jadi saya takut. Ya. Kaya raya tapi ya betul kan? Iya, memang betul. benar, Jadi benar. di Pangandaran ada Ada yang suruh pesugihan Nyi kawin Roro sama Kidul. jin begitu loh kan. Tapi yang saya lihat cepet kaya. Jadi punya perusahaan, kayaknya dagangannya nggak laku, tapi sebentar-bentar beli sawah, beli mobil, beli Pajero. Itu yang saya lihat. Jadi saya nggak mau itu, maksudnya saya tetap kebetulan istri saya juga pesantren, di ayahnya adalah seorang kiai. Saya juga sedikit ngaji di rumah, di pesantren tapi di rumah. Kemudian ke kota juga saya hobinya ngaji gitu. Jadi saya terus ngaji, saya terus pegangan kenceng bahwa saya mau kaya raya tapi dengan cara Islam, dengan cara yang hak.
kata mertua jangan cara yang batil atau samar. Itu cerita. Ya. Jadi sekarang yang ada di badan ibu dikeluarin dulu khodamnya, jinnya. Yang ada di bapak dikeluarin dulu khodamnya, jinnya. Gitu. Bukan karena bapak nyari, bukan, tapi karena nempel, karena ketempelan, karena dia ngikut. Gitu. Nanti dikeluarin dulu. Kalau nggak dikeluarin, bapak dikasih modal berapa juga habis. Iya. Enaknya kalau privat kelihatan, walaupun bapak nggak cerita juga udah pasti Iya. kelihatan kalau privat. Tapi kalau nggak privat susah karena banyak orang. Iya. Ya, jadi bapak, terus bapak kan pernah bangun rumah belum kawin. Iya. Nah, nggak boleh bangun rumah sebelum nikahin anak juga nggak boleh. Nah, itu dikeluarin. Caranya ngeluarinnya, ambil teko. Mana teko? Ini teko. Bapak pakai teko, ibu pakai teko. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nih tekonya sendiri. Teko sendiri, pakai tangan kiri, remas alat kelamin bapak, remas alat kelamin ibu. Sambil ngomong, Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karohmanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya, apakah dia datang sendiri, ataukah dia nempel sendiri, atau dia ngikut di badan saya yang udah mendarah daging. Karena udah mendarah daging tuh, saya lihat. Keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok. Satu. Ulangi lagi yang kedua. Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek, apakah nempel, apakah apa tadi yang tadi saya sebutin, ketempelan, atau dia datang sendiri, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kedua, sampai 9 kali. Nanti ini airnya diminum. Langsung. Ya, dimasak boleh jadi teh. Masak jadi kopi boleh. Dimasak dulu buat boleh. masak nasi boleh. Buat bikin sayur lodeh boleh. Buat sayur bening boleh. Selama 9 hari. 9 hari, 9 kali. 9 Ya, kali. nanti alat kelamin bapak sama ibu gatel gak? Kalau gatel ulangi lagi sampai nggak gatel. Nanti kalau udah bersih, semua duit yang bececeran dulu itu balik lagi, pulang lagi, giring kandang lagi, Iya. sugih lagi. Amin. Gitu. Nih, keluarin dulu. 9 kali, 9 hari. Ya, 9 kali. kalau memang 9 hari belum gatel alat kelaminnya, ulangi lagi 9 hari yang kedua sampai 9 hari yang ke-9. Paling Waktunya banyak. bebas. Waktunya gimana? Bebas. Waktunya bebas. Satu ya, Tuh. tadi ya. Iya. 2. Karena tempat bapak itu ada apa namanya? Tolak bala, ada apa namanya tuh? Penjaganya. Ada jinnya, ada khodamnya. Jadi rezeki mau kalau ke rumah nggak mau, males. Karena di ujungnya tuh ada jinnya, ada khodamnya, Iya. ada tanaman goibnya. Nah itu kalau dibongkar, udah masuk ke dalam nggak usah, gampang. Bapak paksain cari rumah bapak yang ada tanahnya, didongker yang ada tanahnya, dikencingin setiap pagi. Di mana, di pojok, di sudut, di depan apa di belakang, apa di Maksudnya yang pinggir. pernah dipasangin itu di pojok Ya. belakang. Nah itu didoker. Nggak usah didongker, kan udah ditutup, Ya. udah ditutup adukan. Ya. Cari aja yang masih ada tanahnya, ada gak? Di Bangunan rumah bapak. sudah ketutup semua. Semua. Dari depan sampai belakang. Depan sudah di keramik, kemudian belakang dapur sudah di lantai biasa. Cari Plastik. sedikit tanah yang ada tanahnya, bisa gak? Paling di dapur ada yang bolong, Nah ya udah itu Ya. dikencingin. dikencingin. Ya. Nembus tanah gak tuh? Iya, Nembus tanah. nembus tanah. Ya udah bapak kencingin setiap pagi.
di dapur, di depan WC itu sekarang bolong. Ah ya, kencingin. Mau kencingin Kencing. tiap pagi Kencingin tiap pagi sebelum matahari terbit. sebelum matahari terbit. Ya, kencingin. Umur Bapak berapa? 50 Selama 50 hari. selama 50 hari. Longkap-longkap boleh, tiap hari boleh. 2 ya, tadi inget kan? Ya, Yang ketiga, asal kena tanah ya. asal kena tanah. Asal kena tanah yang lubang ya. Nah, yang ketiga ya. 50 hari. Ibu masih men apa enggak? Masih. Nah, mens yang pertama, Ya. celana dalamnya yang bekas pakai jangan dicuci. Kan Ib- pakai pembalut. Iya kan pasti kan pakai celana dalam. Oh iya iya. Nggak mungkin men pakai pembalut doang, pakai celana dalam dong. Nah, yang hari pertama mens, celana dalamnya itu diambil. Ah, ibu gantung di atas rumah paling atas. Boleh di atas pintu, boleh di atas internet, dilempar aja. Buat syarat. 3 ya. Tidak. Yang keempat, Bapak sama Ibu wajib setiap hari sebelum matahari terbit, Bapak sama Ibu udah harus keluar rumah. Mau ngapain aja, mau nyapu, mau jalan pagi, mau mencari sarapan, mau apa aja, pokoknya setiap hari wajib sebelum matahari terbit. Salah satu mesti udah keluar rumah. Bapak boleh, Ibu boleh. Syaratnya sebelum keluar, Bapak harus remes alat itu, neneknya Ibu. Bapak remes alat kelamin Ibu. Ibu ngeremes alat kelamin Bapak. Keluar. Iya keluar, nyapu, ngepel, jalan pagi, beli nasi uduk, boleh. Itu kan saya kebiasaan di subuh ke masjid dulu. Boleh. Apa setelah ke masjid, apa mau ke masjid? Pas mau ke masjid. Pas mau ke masjid subuh. Saya remas dulu. Ya remes, pegang neneknya Ibu, terus Ini. Bapak ke masjid. Oh, masjid Nah, ya. langsung berangkat. Itu kan sebelum matahari terbit. Iya. Oke. Iya. Nah, ritualnya cuma 4. Pak. Apal gak? Yang pertama tadi ini, Iya. yang kedua kencing, Kencing. Iya. yang ketiga celana dalam Ibu yang mens pertama taruh di atas wunggungan, Iya. yang mens pertama ya. Yang keempat tadi sebelum matahari terbit, Bapak sama Ibu romantis, colek jalan keluar. Oke, itu Iya. ritualnya 4 ya. Iya. Ini kita tutup yang 4 ya. Iya. Nah, ini kalau Ibu sama Bapak pengen kaya raya, duitnya 10 miliar per bulan tanpa kerja, 1, wajib bangun jam 00. Senyum 41 kali. Mandi pakai pandan 9 lembar. Sholat tahajud. Baca Quran wajib 12 juz. Bisa gak? Bisa. Oke, kedua ya. Wajib Bapak sama Ibu nggak boleh punya sifat 18. Tuh, coba periksa sifat 18. Ada berapa tuh yang masih nempel di Bapak di Ibu? Coba ada berapa tuh yang masih nempel? Yang masih nempel biasanya mikir 1. aja. Yang kedua, Yang paling dominan mikir. Kalau Iya. yang lain kayaknya bisa diatasi. boleh. Ibu, Jengkel. jengkel. Yang kedua apa, Bu? Mikir. Kedua, ketiga ada gak? Cerewet. Oke, yang ketiga, yang keempat ada gak yang keempat? Cemberut, Ra. Ada gak yang keempat? Nggak ada ya? Oke, 3 ya. Nah, mau saya mikir yang Bapak tadi 1, Ibu yang 3 tadi, bisa gak nih di bulan Juli jangan ada? Karena itu sifat setan. Buat apa Bapak pelihara? Iya. Sekarang gede mikir apa gede hajat? Gede aja. Nah, jangan mikir. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Sekarang gede hajat apa gede cerewet? Gede hajat. Nah, mau saya di bulan Juli ini sifat yang 18 sama yang 1 nggak boleh ada. Harus lawan. Saya nggak mau karena itu sifat setan. Buat apa kita pelihara?
nggak ada gunanya juga. Bisa? Bisa. Nah terakhir, bapak sama ibu wajib sholat tobat yang 18 dari maghrib sampai isya. Wajib dari maghrib sampai isya sholat tobat. Nah yang 5 kali 10, jadi 50 itu dicicil. Bisa? Bisa, dan pasti bisa. Berat gak? Enggak lah, kan kita pengen soge, pengen kaya raya, Iya. mau punya 10 miliar tanpa kerja. Mumpung bapak usianya belum sampai 50-an ke atas. Sekarang usia berapa pak? 50. Nah baru 50, saya maunya 51 udah harus 10 miliar per bulan Amin. tanpa kerja. Nah dari yang saya omongin yang berat yang mana? Dari yang awal saya omongin. Paling ya sholat tobat. Kalau beda mari kan itu ngajar. Ngajar. Ya, ini Bapak. Apa? Ya itu pertimbangannya itu. Kalau saya kan maghrib sampai isya itu di masjid ngajar ikro. Jadi itu apa harus ditinggalin? Apa harus melingin sholat tobatnya yang di. Bapak ngajar ikro udah berapa lama? Udah dari bujangan sampai hari ini. Setiap ada di rumah mesti saya ngajar ikro di masjid anak-anak kecil dari umur 5 tahun sampai umur kelas tamat SD. Kalau di sini sih kita ngewajibin sholat taubatnya dari maghrib sampai isya. Iya. Sekarang kita bandingin ya. Iya. Selama bapak ngajar ikro dari bujangan sampai sekarang usia 50 tahun, mobil udah ada Pajero belum? Belum ada. Nah, Paling motor Supra X. nah kenapa nggak kita ganti sekarang jadi Iya. sholat taubat aja? Iya. 18. Biarin ikro yang ngajar orang lain dulu. Kita Orang lain. mau maksain sholat taubat dulu. Iya. Gitu. Kenapa mesti dilepas Pak Haji? Hidup kan pilihan. Kita udah jalanin ilmunya Allah yang luar biasa. Ada yang lebih luar biasa lagi. Kenapa nggak kita pilih sholat taubat dari maghrib sampai isya? Gitu. Nah yang 50 Bapak kerjain bebas kapan? Yang 50 sholat taubat. Biasanya yang 50 itu setelah duha dilanjut sholat tobat. Kemarin udah latihan dari setelah duha langsung 18 kali. Lanjut. Iya, lanjut. Boleh. Jadi setelah dari sini nanti setelah duha 20. Nah, setelah duhur 20 lagi. Nah, siang 18 setelah maghrib sampai isya. Isya. Boleh. Iya. Paksain ya. Isya. Nah, saya mau kalau bapak ada waktunya senggang sama ibu atau bagi tugas sama ibu, bisa gak bapak ngucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Pasti bulan ini saya penghasilannya sebulan 10 miliar. Baru satu, ulangi lagi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Pasti saya penghasilannya sebulan 10 miliar bulan ini. Baru dua, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehari minimal 27 kali. Bisa gak? Bisa. Bisa itu, ya? Itu bebas waktunya dari pagi sampai malam. Terakhir ya. Ya. Terakhir nih. Ini berlaku buat semuanya. Bapak sama ibu pada saat melakukan ritualnya RDAY tidak boleh sedikit pun berharap. Nah kita suka berharap cair 10 miliar, berharap punya penghasilan sebulan 10 miliar. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Jadi kita jalanin ini ikhlas semata karena Allah. Kita jadi biar fokus. Kebanyakan kita kan berharap. Saya udah ngerjain sebulan, kok belum kelihatan ya hasilnya. Loh, kata Allah, terus. Ayo terus, kayak orang maraton. Ayo, terus. Ayo. Gitu.
Karena ini ilmunya Allah semuanya. Dan udah dipraktekin sama pendahulu kita. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf dia baca Qurannya 30 juz. Dagangannya wow, luar biasa. Masa Bapak baca Quran 12, dagangannya enggak wow. Apalagi Bapak sama Ibu hodamnya udah dikeluarin, lebih kinclong lagi. Terus Pak Nasrullah sholat taubatnya 57 kali, cair 21 miliar. Nah kita 68 kali sholat taubat, masa 10 miliar nggak cair. Oh jadi dasarnya Pak Haji ngajarin ke saya ini udah ada pendahulunya ya, yang udah ngerjain. Udah ada. Imam Syafi'i ngajinya malam 2 khatam, 2 kali khatam. Wow, luar biasa. Saya mau Pak, kalau kiai, ustadz punya pondok pesantren sogeh-sogeh, Bapak juga harus sogeh, tapi dengan cara Allah, bukan dengan cara yang lain. Caranya itu tadi yang diajarin. Seperti Abdurrahman bin Auf, rumahnya 1000 meter, mobilnya mewah, sawahnya banyak, kebunnya banyak, anaknya dimodalin, tanpa kerja. Orang kerja ya cari duit, kita ya kerja juga dengan baca Quran. Terus apa lagi? Yang dari saya obrolin ada gak yang mau tanya lagi? Ibu sama Bapak? Sok, tanya. Aji kamu tanyain. Itu kan kalau kesini naik mobil, Ya. dia selalu mabok. Bagaimana ya caranya? Oh kalau nggak mabok, perutnya dikasih salon pas. Udel, bodong, udel, perut nih, perutnya ibu. Ini kan Ya. ada udel, Ya. ditutup salon pas. Ntar nggak mabok. Anehnya begini, saya baru rencana besok mah kita ke RDAY malam besok. Sekarang udah muta-muta, jadi belum naik mobil. Ngebayangin mutai. Dia ngebayangin aja udah muta, apalagi naik mobil gitu. Oh iya. Jadi kesini naik apa? naik bis Oh naik bus. Budiman Budiman. dari Pangandaran ke Oh iya, sini gampang. ke- Nanti ibu kalau mau pulang, pakai itu salon pas, Salon perutnya, pas. udel, Udel. ditutupin Itu. salon pas. Iya. Itu ilmunya zaman dulu, nenek saya, Ya. simbah saya, bukannya ilmu apa. Jadi salon pas aja, sembuh, gampang. sembuh. Atau kalau ibu mau, ibu colek alat kelaminnya ibu, ini colek, taruh di hidung. Dah, udah nggak bakal mabok. Ibu colek dulu alat kelamin ibu. Kan kalau punya sendiri nggak apa-apa kan? Iya. Walaupun wangi-wangi sedikit ya. Dah, tapi habis nyium begini jangan dicium suaminya. Suaminya biasanya mabok. Iya. Jadi colek gini. Udah, kalau misalkan aku nggak mau pakai salon pas, risih, ya udah, colek pakai tangan kiri, taruh di hidung. Sekali aja, udah ibu naik bus nggak bakal mabok sampai rumah. Ini ilmu zaman dulu, ilmu simbah saya, manjur. Makanya kita kalau ke istri kadang kita remes alat kelamin kita taruh di hidung istri. Nah, istri nggak bakal mabok, nggak bakal. Papa, aku mau beli ini. Papa, aku mau beli ini. Nggak bakal minta. Soalnya udah kita taruh gitu. Iya. Kalau bawa anak gitu juga. Misalkan kita mau ke mall. Anak kan suka jajan, suka beli. Suka pengen beli ini. Supaya anak nggak mau beli, kita colek dulu nih di rumah. Sebelum berangkat. Taruh di hidungnya dia. Biar nggak mumet. Ntar dia di mall nggak mau beli. Kamu mau beli apa? Enggak. Kamu mau beli apa? Enggak. Ini udah dipraktekin nama dukun Pamarican. Namanya Bu Sari. Marican. Ada lagi? Yang itu yang saya kira berat itu yang 12 juz. Jadi baru sejus 2 juz ngantuknya. Jadi Oh, dilawan. Trik cara menghilangkan ngantuk bagaimana? Apa kemarin triknya biar nggak ngantuk? Biar nggak ngantuk. Ultra Kak. Minum obat Ultra Kak. Jadi ya harus ekstrim, harus maksa. Seperti halnya yang tetangga-tetangga sampean biar kaya kan maksa juga dia kan, mengorbankan
anaknya, istrinya, bahkan dirinya sendiri pun siap untuk jadi korban. Nah, kita kalau ke Allah juga harus maksa juga, maksa. Korbannya ngantuk. Korbannya ngantuk, dilawan, ya mungkin. Kalau minum Ultra Cup takutnya kena ginjal gak? Iya. Jangan. Jangan. Pokoknya ada trik sedia air. Ya, soal boleh. kopi. Kalau minum obat Ultra Cup takutnya kena ginjal. Ginjalnya. Yang jelas berlatih pertamanya targetnya bukan target jumlah jusnya dulu awalnya, targetnya target waktu dulu. Kita baca pelan dulu tidak apa-apa untuk membiasakan kita untuk bisa baca sampai subuh. Mungkin pertama hanya dapat 1 juz 1 jam, ngopi, baca lagi 1 juz 1 jam, ngopi lagi sampai subuh, bisa 4 juz 5 juz. Besok sudah terbiasa kan, nggak ngantuk, besok jadi dipercepat bacanya. Tapi kalau kita bacanya pelan-pelan itu justru malah ngantuk, bacanya agak cepat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidur. Iya, Tidur. karena Akhirnya Bapak nanti dibacain Al-Qur'an sama Ibu. Iya, jadi lebih cepat saja, malah kita cepet-cepet gini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu malah enggak ngantuk, Pak. Tapi kalau nanti kan capek. Nah, suaranya jangan full power. Suaranya berbisik saja. Berbisik tapi kedengar di sekitar kita sini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Energinya enggak keluar banyak. Bukan full baca kayak anak-anak itu. Yasin, kayak yasinan itu capek. Ya kan, kalau baca kayak Yasin keras begitu kita capek bacanya, energinya sedikit saja. Misalnya Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin alaihi siratal mustaqim. Suaranya begitu. Iya, tapi bacanya agak cepat lagi. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu gitu. Berbisik saja, Bos. Berbisik saja, energinya kan hemat. Iya. Nanti dapatnya lebih banyak. Kita latihan nahan ngantuk. Seperti sampean puasa yang hari terakhir suruh ngebleng itu loh. Ya. Pernah? Pernah. Oh, iya. Ngebleng pokoknya wis piye carane ndak tidur. Jalan terus. Jalan apa? Terus. Ngeblengnya berapa hari? 1 hari. Oh, 1 hari, bukan 3 hari. Oh iya tadi. Ini kan saya ini dukun santet. Oh, Dukun santet. Saya Dia begini. nyantet orang biar gimana caranya duitnya pindah ke dia. Ini gue kepelin loh. jadi saya Dia dulu dukun santet. pingin sakti. Oh, iya. Belajar sama mertua sebelum jadi mertua. Jadi supaya puasa 7 hari, yang terakhir ngebleng sehari semalam, tidak minum, tidak makan, tidak tidur. Bukannya hanya minum doang 1 gelas. Glek 12 ya. 12 sampai pagi. Sampai Pagi pagi. baru subuh baru bisa buka lagi. Ya sama. Sama, ini satu perguruan. Sama Ibu. Lihat wajahnya mirip-mirip deh. Ya. Gurunya 1. Iya, jadi Ini dukun santet. maksud saya apa? Itu saja kita paksain. Ya, jadi ini kan kita langsung ke Allah. Jadi tidak salah masnya ke RDAY. Jadi kalau di RDAY contoh untuk mengeluarkan khodam yang ada di diri kita. Kalau Bapak Ibu nyari ke dukun lain, dukun santet yang untuk mengeluarkan itu bukan, dia kan berperan serta, maka malah dipasang lagi yang lebih kuat. Iya. Itu Dulu saya pernah prosesnya. ke Cipari, terus malah suruh dipasang tulang babi di pekarangan rumah saya, tapi saya terus nggak mau. Oh, iya. Itu betul memang. Pakai kalung juga? Enggak. Oh, enggak. Maksudnya tulang babi itu di. Nih, pakai kalung ini. Kalung kunci. Nah, Nih, kayak gini gitu. iya. Tapi kalau di kita di RDAY kita semuanya kembali ke
Allah yang mengeluarkan bukan dukun santetnya, bukan Pak Haji, bukan, tapi yang mengeluarkan diri kita sendiri, dan itu yang bisa menolak adalah anggota badan kita sendiri, dan itu pasti akan keluar. Begitu, dia keluar dengan sendirinya. Jadi tadi mbaknya kan tukang tulis, otomatis kan bersahabat dengan kodam-kodam yang akan ikut ke sana. Maka tidak salah kalau ada yang nangis-nangis di belakang rumah, karena ini adalah khodam-khodam yang mbak kirim kepada si A, si B, si C ke sana. Mungkin di sana tidak dirawat, Balik lagi. protes Balik lagi. ke mbaknya. Ini hasil pangandaran, tapi Tuh. udah nggak ada apa-apa ini. Coba kalau ke Kang Nur rokok gitu langsung ngasih rokok. Tapi kalau untuk di diri saya udah nggak mempan. Iya. Gitu ya. Jadi Udah langsung colek. dengan kita kuatkan, kita keluarkan dulu, nanti kita amalkan yang diajarkan Pak Haji. Bangun malam, mandi. Dengan mandi itu akan, ya ritualnya beda, mandinya sama tapi sampai dulu mesti disuruh kungkum di sungai. Ya. Ya, iya. Ini kan, ini dukun santet. Dukun santet ini yang disantet. Ini Pak Marican, ini mana? Ini ada ke Gunung Kawi. Ini dekat Gunung Kawi, Gunung Arjuno. Gunung Arjuno. Oh, Satu perguruan, cuman beda wilayah. Jadi itu saja dipaksain. Nah, sekarang kita di rumah kembali ke Allah, mandinya sudah di rumah, paksain. Pasti luntur, terus sholat, ngebleng lagi. Ngeblengnya apa? Jaga lilin. Lilinnya apa lilinnya? Baca Al-Quran. Kalau lilinnya babi ngepet, kan pakai lilin yang dijaga supaya tidak mati. Nah ini kita lilinnya, cahayanya kita ambil cahaya yang cahaya ilahi, Al-Quran. Ya, praktekin, saran saya baca, latihan meleknya dulu. Latihan meleknya, target kuat tidak tidur. Itu didulukan. Nanti kalau sudah baru nambah target jumlah jusnya ditambah. itu kalau misalnya jam 12 sampai baca Quran sampai subuh, kan jamaah subuh itu, Ya. jamaah subuh ke masjid, Ya, kemudian dilanjutkan lanjutkan sampai terbit matahari. Ya. Jadi targetkan jam 1 sudah baca Quran, jam 12 bangun, senyum, mandi, sholat, tahajud. Target jam 1 paling enggak harus sudah baca. Ya. Sampai subuh. Sampai Tapi subuh. jamaah jangan ditinggalin. Sama jangan Atau ditinggalin. Jangan. Jangan. Tetap ajarannya yang diajarkan Pak Haji, sebelum adzan subuh sudah gelar sajadah di masjid. Ya. Itu qoblah subuh. Qoblah subuh. Jangan ditinggalkan karena pahalanya, nilainya seisi dunia dan isinya. Bisa ya? Ya. Ya, sip. Jangan lihat jam. Yang udah saya trik saya itu jangan lihat Mik, jam. mana mik. Triknya biar dapat banyak gitu loh ya, terus nggak ngantuk, ngurangin ngantuknya, jangan lihat jam, langsung aja HP tengkurepin, jam dinding jangan dilihat aja udah. Jangan dilihatin. Iya, kalau dilihat jam tuh jadi kitanya itu, aduh kok baru dapat segini gitu loh, terus akhirnya aduh jadinya, ini biasanya waktu tidur, jadi malah jadi kena sugesti ngantuknya itu. Kalau saya itu udah saya alamin begitu, saya kan tadinya nggak bisa baca Quran Pak. Oh iya? Enggak, langsung aja apa yang kata Pak Haji ya, walaupun kata orang di keluar ini itu, alah yang penting saya niatnya pengen baca Quran, gimana caranya supaya terlampaui, karena tadinya yang pertama itu saya ibadah itu ya karena uang yang dibawa lari orang. Nah lama-lama begitu saya jalanin apa yang kata Pak Haji yang ikut ilmu kearifan lokal segala gitu, ya saya jalankan itu sepertinya pakai CD di kepala gitu loh, kalau nggak ngantuk gitu loh, biar nggak ngantuk.
ya sambil dibantu-bantu apa itu ngopi lah gitu biar itu. Terus jangan lihat jam, cepet dapetnya Pak. Kalau ngeliat jam kan jadi ngitung dulu kitanya. 1 jam tuh harus berapa ini ya jus gitu loh. Jadinya ngitung, malah jadinya aturan udah dapet berapa ini, terus ini malah jadi mikirin jam. Jadi langsung aja tengkurupin aja semuanya jam. Begitu. Di perjalanan juga kayak gitu Pak. Jadinya kalau itu saya berangkat cuma asal bismillah gitu loh. Di status biar anak-anak tuh nggak nanya melulu, jadi di status jadi untuk global semuanya. Ada teman, oh ini lagi perjalanan nggak ganggu gitu loh. Juga nggak langsung jam itu langsung saya masukin ke keropak, nggak biar lihat-lihat jam berapa sekarang itu enggak. Nanti lihat lagi di rumah, oh berarti perjalanan saya lebih cepat kalau ngelihat jam. Kalau lihat jam tuh, aduh ini gimana ya, harus sampai ke rumah jam sekian, aduh nanti keburu macet, jadi mikir ke situ. Kalau nggak lihat jam itu dilala semuanya lancar semuanya Pak, walaupun buat di perjalanan juga. Nah saya kan dari Pamarican kan saya nyetir sendiri, nggak pernah berhenti makan. Yang penting ada udud, medang, kopi, dangdut, medang karudut. Itu ada termos, ada rokok, ya udah ngebul aja, nyantai aja. Walaupun ada macet ya biarin aja macet. Gitu loh Pak. Jadi itu apa yang saya sih kayak gitu. Jadinya anti lihat jam, begitu aja. Jam Bisa? tangan, Bisa. jam HP ajarin gitu. nyentongin duit 10 miliar cair tiap bulan. Pada herang ya banyak kayak udang. Iya. Iya, lagi bel. Pada herang. Ini ritual. Ritual manggil peyek udang. Jadi ini kasih uang bibit Pak Haji, jangan dipakai belanja. Jadi ya disimpan untuk manggil teman-temannya. Dimanggil teman-temannya. Dia kan punya teman, punya saudara, saudaranya yang sesama rupiah, temannya yang ada di Amerika, di Inggris, di luar negeri itu teman-temannya dia. Ya kita manggilnya tetap mengharap ridho Allah atas karomah anak yatim yang dipimpin oleh Bapak Haji Dwi Susanto. Jadi kita nyampaikannya tetap ke Allah ya. Nanti ini visualisasinya, sugesti kita, tapi ada yang kita pandang, gitu ya, paham ya? Nanti ada teksnya, nanti dikembangkan bahasanya sendiri. Ini contoh yang kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nariknya ke dalam biar masuk ke kantong. Jangan keluar nanti pergi. Manggil yang kemarin sudah hilang-hilang itu, kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY kandang embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng boleh, cantik boleh, atau nama lain boleh. Ini dikasih nama kan enak. Ganteng, si gantengku, ganteng, kamu undang ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang ada di mana saja ke rumah sini, ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawan-kawanmu, saudara-saudaramu di mana saja ke rumah saya sini, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening yang sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya ya. Selanjutnya ya, saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini kawan-kawanmu dari mana saja
yang sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya bebas. Boleh habis sholat, baik malam, siang, pagi, sore, atur aja waktunya. Dengan penuh keyakinan. Nanti datangnya enggak usah tanya lewat mana ya, enggak. Mesti dimasukin Jadi nggak ke usah alat lambung ngarep. Haji Marco dulu. Yang penting Masukin nggak, kalau masuk nggak Set. kosong. Tapi kalau nggak masuk masih ada isi. lakukan, taruh. Enggak usah dipikir. Sah? Ini yang lakukan ibu apa bapak Apanya? yang ngamalin? Bisa ganti-ganti boleh. ganti-ganti Iya. Ini masukkan di plastik, tapi kalau biar nggak lecek, Laminat. nah, nggak usah. Nggak usah. Masukkan aja plastik simpen itu. Nanti kalau pakai jangan di plastik, dibuka lagi. Nah, tapi ngeroknya nggak usah mepet-mepet banget. Yang penting kena angin. Itu aja plastik yang kayak buat STNK itu loh. Iya. Gitu, ya. Nanti kalau pas pakai dicopot dari itu, masukkan lagi. Biar nggak lecek. Pokoknya Bapak praktekin ya. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, pelan-pelan paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya, yang 50 boleh dicicil. Sifat 18, yang 1 sama yang 4 harus di bulan Juli, nggak boleh masih ada, harus udah hilang. Bisa? Bisa. Saya sabdain ya. Ya. 10 M ya. Boleh. Oke? Ya. Sip. Praktek. Terkabul ya. Pangandaran. Pengendara. Pangandaran. Ya. Salaman sama Pak Marican. Iya.